Ada satu cerita, ada seorang yang ketika mendengarkan fadilah untuk sholat subuh berjamaah di masjid, wah dia niat besok saya harus sholat subuh di masjid berjamaah. Berusaha ambil pakai jam bekernya, pakai ngomong sama keluarganya banguni sebelum subuh. Walhasil berusaha sampai benar subuh, sebelum subuh dia sudah bangun, sudah siap-siap, dia pakai pakaian, udah pakai pakaian yang bersih, berangkat. Setelah azan subuh berangkat dia di pedesaan, nggak ada lampu. Ketika jalan musim hujan lagi, terpleset sampai jatuh. Ketika dia jatuh, akhirnya karena niatnya dia yang kuat, wah saya tidak boleh gagal untuk berangkat menghadiri sholat subuh berjamaah. Saya harus pulang lagi, ganti pakaian, berangkat lagi. Pulang ke rumahnya, ganti pakaian yang bersih, berangkat lagi. Kedua kalinya dia jatuh lagi. Ketika kedua kalinya dia jatuh, akhirnya apa? Tetap karena niatnya kuat sudah, kepingin mendapatkan pahala besar, kepingin mendapatkan ridha Allah, kepingin mendapatkan fadilah dalam menghadiri salat subuh berjamaah di masjid. Akhirnya pulang lagi, sampai di rumahnya ganti pakaian yang bersih lagi, mau keluar rumah dilihat ada orang di depan rumahnya. Ada orang yang sudah tua, bawa lampu lagi. Lampu kalau sekarang ibaratnya damar cempluk, bawa lampu di depan rumahnya. Kaget ini orang tadi ini, loh siapa kamu? Oh enggak apa-apa, aku orang sekitar sini. Aku tidak pernah lihat, tapi dalam keadaan gelap, tidak tahu. Udah, mau kemana kamu? Ayo kamu tak antar ke masjid. Lu enggak usah, dilihat ini orang yang mau ngantar lebih tua, mau ngantar orang yang lebih muda. Enggak usah, saya bisa sendiri kok. Enggak, saya pastikan kamu bisa sampai ke masjid. Ayo berangkat, diantar. Bingung ini orang yang diantar. Sampai di hadapan masjid, ini orang masuk ke masjid, orang yang nganter diajak masuk, tak mau. Ayo masuk, kita bergabung salat berjamaah dulu, fadilahnya sangat besar. Nanti setelah itu kita pulang, ya kita ngopi bareng, ya kita duduk-duduk, ya aku akan jamu, ya, karena membalas daripada kebaikannya. Tapi si orang tadi menolak. Enggak, sudah kamu masuk aja, udah masuk, tak apa-apa, yang penting kamu masuk. Loh ayo, dipaksa-paksa sampai tidak mau, sampai dia akhirnya mengatakan enggak, saya nggak mau. Loh kenapa kamu tidak mau masuk? Iya, aku ini iblis, aku ini setan. Loh bingung, kok dungaren setan ini khoyir ya? Dungaren kok tidak biasanya setan biasanya menjerumuskan, kok ini ada setan baik ngantar ke masjid, kan aneh. Akhirnya ditanya, sebentar, saya penasaran, kenapa kamu kok bisa nganter aku sampai ke masjid ini, kenapa? Kata dia, iya, tahu kamu yang menggagalkan kamu untuk berangkat ke masjid berapa kali itu? Dua kali kamu jatuh itu aku yang berusaha untuk menjatuhkan kamu, untuk menggagalkan kamu berangkat ke masjid. Pertama kali ketika kamu jatuh, kemudian kamu pulang lagi, berusaha untuk berangkat ke masjid lagi, akhirnya Allah ampuni dosa-dosa kamu. Kemudian kedua kalinya kamu jatuh lagi, kamu berusaha lagi untuk berangkat, akhirnya seluruh keluarga kamu diampuni oleh Allah SWT. Ketiga kalinya, aku takut ketika kamu jatuh sendiri, bukan aku yang menjatuhkan, akhirnya seluruh kampung ini diampuni dosanya. Karena itu aku tidak mau seluruh kampung ini mendapatkan ampunan Allah SWT. Karena itu, ya setan nggak akan tinggal diam untuk kita berbuat taat kepada Allah. Karena itu ketika kita ada niatan baik, kita ada niatan untuk ibadah, ada niatan untuk taat kepada Allah, jangan ditunda. Kemudian berusaha untuk selalu melakukannya. Karena apa? Kita punya musuh setan ini di depan kita, samping kanan kita, samping kiri kita, di belakang kita, siap untuk menggagalkan kita untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.